Orang tua kita itu saudaranya siapa saja, familinya siapa saja. Nah, ini harus kita sambung persaudaraan itu. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah menghubungkan tali silaturahim yang telah dijalin oleh kedua orang tuanya. Ketika orang tua meninggal, maka kita putus sudah hubungan dengan saudara-saudara orang tua kita. Jangan sambung dengan cucunya dan seterusnya, sehingga nanti semakin kuat persaudaraan dari generasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak kepada orang tua. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-9, yaitu menjalin silaturahim yang dijalin oleh orang tua. Orang tua kita itu saudaranya siapa saja, familinya siapa saja. Nah, ini harus kita sambung persaudaraan itu. Di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah menghubungkan tali silaturahim yang telah dijalin oleh kedua orang tuanya. Orang Betawi bilang, jangan sampai kehabisan obor. Ketika orang tua meninggal, maka kita putus sudah hubungan dengan saudara-saudara orang tua kita. Jangan sambung dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan cucunya, dan seterusnya, sehingga nanti semakin kuat persaudaraan dari generasi yang sama. Lalu yang ke-10, tidak mencela orang tua orang lain. Saya punya teman, saya jangan mencela orang tua teman saya. Atau bukan teman, tapi orang lain saja karena ribut misalnya. Nah, jangan suka mencela orang tua orang lain. Memang kenapa? Karena itu sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Hubungannya apa? Hubungannya karena bisa jadi teman yang orang tuanya kita cela, dia akan mencela orang tua kita. Di dalam hadis disebutkan, inna minal kabair syatmar rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Nah, tentu sahabat heran, emang ada anak yang mencela orang tuanya? Sehingga sahabat itu kalau heran, mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wa hal yastumur rajula walidayhi. Adakah orang yang mencela orang tuanya sendiri? Emang ada? Kata Nabi, na'am, iya, ada. Yasubbur rajulu abar rajuli payasubba abahu wa yasubbu ummahu payasubba ummahu. Yaitu seseorang mencela ayah orang lain, kemudian orang itu mencela ayahnya. Jadi kita mencela orang tua teman kita, teman kita itu malah jadi mencela orang tua kita. Atau kita mencela ibunya teman kita, malah teman kita itu mencela ibu kita. Nah, itu namanya mencela orang tua. Nah, yang terakhir, bagaimana akhlak
kalau orang tua sudah meninggal. Yang ke-11, akhlak sesudah orang tua meninggal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaannya? Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah suatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan untuk bapak ibuku sesudah keduanya meninggal dunia? Kalau orang tua sudah meninggal dunia, masih ada nggak kebaikan yang bisa saya lakukan? Kira-kira begitu pertanyaannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, iya. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima." Tentu saja ada. Apa itu? Mensolatkan jenazahnya. Jadi kalau orang tua meninggal, anak harusnya mensolatkan jenazahnya. Lebih bagus tuh si anak yang jadi imam. Jangan sampai anak nggak ikut sholat jenazah, tapi cuma apa? Cuma moto-moto, motret-motret. Berapa hari kemudian dia tunjukkan foto itu kepada kawan-kawannya. Waduh, bokap gua luar biasa. Kemarin waktu dia meninggal yang nyolatin banyak. Nih, lu kagak percaya nih, lihat foto-fotonya nih. Wah, teman-temannya kagum. Wah, iya ya, banyak sekali nih yang sholat jenazah nih. Foto lu kok nggak ada nih? Kata temennya itu. Lah kan ini gue yang moto. Jadi lu moto-moto doang, kagak ikut sholat? Enggak. Waduh, payah. Mestinya anak yang sholat jenazah. Makanya bagus seorang bapak mengecek anaknya yang sudah remaja, udah dewasa, bisa sholat jenazah apa enggak ya? Kalau enggak, waduh, nanti kalau bapak meninggal, ibu meninggal, kamu gimana sholat jenazahnya kalau enggak bisa? Nah, itu begitu. Jadi, sholatkan jenazahnya. Lalu memintakan ampun baginya. Terus mendoakan buat ampunan. Kalau ini kan nggak ada selesainya sampai kematian kita. Maka kita selalu mendoakan orang tua kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi? Menunaikan janjinya. Jadi kalau orang tua kita punya janji, belum dia tunaikan janji itu dan keburu meninggal, maka janji itu harus kita laksanakan. Janji kepada siapa? Mungkin janji kepada kawannya, mungkin janji kepada familinya, mungkin janji kepada anak kita sendiri, itu cucunya. Maka janji itu kita penuhi. Pernah janji apa ini orang tua? Nah, ngomong sama anak, "Nak, dulu kakek pernah janji nggak?" "Pernah." "Janji apa?" "Ngajak jalan-jalan ke puncak." "Udah?" "Belum." Nah, kalau begitu jalan-jalan ke puncaknya sama bapak. Mengganti ajakan jalan-jalan dari kakek atau dari nenek. Temennya tanya. Nah, makanya bagus, ini harus mendapat perhatian. Lalu meneruskan silaturahimnya. Teruskan silaturahimnya. Sambung. Yang tadi sudah kita singgung juga. Nah, sambung silaturahimnya. Oh, bapak kita, ibu kita punya kakak. Berarti itu, atau punya adik, berarti itu paman. Kalau orang Betawi bilang encang-encing, sambung dengan encang-encing. Oh, orang tua kita punya orang tua. Oh, berarti kakek nenek. Kakek nenek punya saudara. Terus begitu. Jadi kita sambung silaturahimnya. Dan memuliakan sahabatnya.
Siapa sahabat orang tua kita? Kita muliakan. Sebab bisa jadi orang tua kita ini punya utang budi. Orang bilang begitu, punya utang budi kepada kawannya. Maka kita sambung persahabatannya, kita muliakan kawannya. Cara memuliakan dengan menghormati, memberikan hadiah, mendatanginya, dan seterusnya. Segala kebaikan bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan temannya. Sehingga dengan begitu, dia akan bercerita tentang kebaikan orang tua kita. Inilah yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan akhlak yang terbaik kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.